Jadi UMKM ini terbukti memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Loh, syuting lagi. Syuting lagi nih. Kali ini tentang apa? UMKM ya? Nah, karena UMKM, guys, Boy sengaja pakai jaket produksi mereka ini, produksi UMKM. Keren. Warnanya, coraknya pas lah. Kasih salam dulu ya. Sahabat G24, apa kabar? Kembali ketemu dengan Om Boy dengan topik yang sangat menarik yaitu UMKM, usaha menengah kecil dan usaha mikro kecil dan menengah. Guys, Om Boy kalau ngomong UMKM itu ya penting karena ini ada angkanya, nggak main-main ini. Ya, coba nih perhatikan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Perhatikan ini. Jadi pemberdayaan UMKM ini penting karena mereka ini terbukti menjadi salah satu gerak pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi COVID-19 kemarin itu. Ya. Jadi UMKM ini terbukti memegang peranan penting terhadap PDB, produk domestik bruto, dengan kontribusinya mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Wow, luar biasa ini. Ya, 2 tahun yang lalu itu sampai sekarang barangkali ya. Itu yang namanya perusahaan-perusahaan gede itu pada ketimpa yang namanya COVID, yang namanya pandemi itu pasti ada yang oleng, ada yang cash flow-nya kacau balau, ada yang kemudian income-nya berkurang, ada yang kemudian melakukan layoff atau pengurangan tenaga kerja, ya. Dan itu pasti dirasakan termasuk oleh UMKM kita, ya. UMKM apalagi skala usaha mereka kan duit-duit kecil yang diputar itu. Makanya Om Boy kadang-kadang kesel kalau bikin singkatan tuh kok UMKM seolah usaha mikro kecil menengah ya. Jadi gitu, Mbok Yao ya diniatkan tuh menjadi UBB gitu loh. UBB itu apa? Usaha bakal besar. Ini kata-kata Bob Sadino ini. Ya mau tidak mau dalam situasi krisis pandemi ya nggak bisa lepas lah dari bantuan pemerintah. Pemerintah harus membantu dan alhamdulillah kita tahu pada tahun 2021 itu pemerintah sudah memberikan stimulus ya untuk stimulus itu kayak semacam program daya rangsang lah berupa bantuan keuangan ya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN ya, untuk mendukung UMKM ini. Pada tahun 2021 stimulus PEN ini untuk mendukung UMKM ini dialokasikan sebesar 96,21 triliun yang dimanfaatkan oleh UMKM untuk misalnya untuk subsidi bunga, ya, untuk penempatan dana pemerintah pada Bank Umum Mitra, untuk mendukung perluasan kredit modal kerja, untuk restrukturisasi kredit UMKM, untuk penjaminan kredit modal kerja mereka, untuk bantuan Presiden produktif usaha mikro, bantuan tunai PKL dan warung, ya, pedagang kaki lima dan warung itu bantuan tunai mau tidak mau ya kan, dan insentif PPh final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah atau biaya beban dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Jadi ini program PEN ini sangat penting oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Berapa angka yang sudah digelontorkan? Ini menurut catatan Kementerian Koordinator Perekonomian sampai dengan 31 Desember 2021 itu sebesar 83,19 triliun dengan jumlah debitur UMKM sebanyak 34,5 juta. Ada lagi KUR juga pada tahun 2022
pemerintah ini meningkatkan plafon KUR menjadi 373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% sehingga suku bunga KUR 3% berlanjut hingga Juni 2022 kemarin itu. Nah, dengan hadirnya program-program pemerintah ini diharapkan maka penguatan UMKM itu betul-betul terjaga dan pulih dan ekonomi jadi stabil, termasuk ekonomi di daerah-daerah itu. Jadi guys, memang sejauh dalam pantauan Om Wai itu semuanya tersalur dengan sebagaimana mestinya. Ya, kita lihat antrian-antrian panjang mereka yang menerima bantuan langsung tunai itu, ya, bantuan macam-macam tadi itu, alhamdulillah dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Setelah adanya bantuan itu pada akhirnya kan memang UKM harus bisa berdiri sendiri, harus mampu untuk mandiri. Nah, untuk itu disitulah tantangan bagi Anda semua, khususnya para pelaku UKM, ini harus kreatif, ya, harus punya inovasi, punya gagasan baru, temuan baru, ya. Kreativitas itu digalakkan betul, ditingkatkan. Pintar memberikan jenis-jenis servis atau layanan yang membuat para pelanggan itu menjadi terharu dan semakin terikat untuk selalu berlangganan pada Anda. Tapi kalau misalnya Anda misalkan ada sesuatu yang kira-kira perlu ditingkatkan dari pemerintah, ada yang kurang-kurangnya, ya jangan diam aja, sampaikan itu. Apa kira-kira yang Anda butuhkan, Anda yang perlu kritik pada mereka, jangan diam tapi kritiklah, sampaikan dengan cara yang baik dan benar. Dalam takaran contoh yang praktis misalnya, Anda merasa kok tidak dibantu dalam bagaimana membuka pasar di dalam atau lebih-lebih di luar negeri, ya nggak usah, ya nggak apa-apa. Sampaikan Anda harus misalnya kok kurang diajak berpartisipasi dalam pameran-pameran, kok yang ikut pameran kok hanya itu saja, hanya geng-geng kelompok-kelompok itu aja. Jangan tinggal diam, Anda harus protes itu. Ya, saya rasa para pejabat atau bahkan para menteri di kementerian tadi itu sepanjang Om Wai kenal, Om Wai tahu persis tuh, baik itu Menteri Perdagangan, ya, kemudian Menteri Koperasi UKM, ya, Kemenko Perekonomian, itu semuanya orang-orang yang enak diajak bicara dan welcome terhadap kritik. Ya, jadi jangan tinggal diam. Pada akhirnya adalah terpulang juga pada Anda. Jadilah UMKM yang unggul, mandiri, berprestasi. Insya Allah Anda bisa.